Saya berada di Yerusalem untuk mencari 7 lokasi tempat Yesus berdarah bagi kita. Kami berada di biara sekali lagi, di mana kami hampir melewatkan detail yang penting. Dan kita akan mengunjungi Church of the Flagellation, di mana kita akan berusaha sedekat mungkin ke tempat tentara Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri 2000 tahun yang lalu. Di sini kita akan menemukan apa arti keajaiban kelima dari salib bagi kita. Selamat datang di 7 keajaiban Yerusalem. Hari ini saya telah memutuskan untuk kembali sekali lagi ke biara para suster Sion, di mana sepotong batu Romawi yang indah telah digali di ruang bawah tanah. Kami sangat dekat dengan lokasi di mana Yesus dicambuk oleh tentara Romawi dan kemudian dimahkotai dengan mahkota duri. Kami akan menemukan detail khusus di salah satu ubin yang tidak ingin kami lewatkan. Kita dapat menemukan tanda yang secara kasar dipahat pada salah satu ubin di halaman dalam tempat Yesus dicambuk, diundi untuk permainan raja. Permainan raja adalah semacam permainan dadu yang dimainkan tentara Romawi bersama untuk menghabiskan waktu. Orang yang kehilangan permainan dadu adalah raja yang bodoh. Dia kemudian harus mengenakan jubah merah dan diejek oleh rekan-rekannya. Ceritanya bahwa si pecundang diizinkan untuk meminta seseorang menggantikannya. Jadi saya bertanya-tanya, apakah mungkin 2000 tahun yang lalu, yang kalah mungkin meminta Yesus dari Nazaret menggantikannya sebagai raja yang bodoh? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Apa yang kita ketahui adalah bahwa para prajurit membawa Yesus ke halaman dalam setelah dia dicambuk. Mereka memanggil seluruh batalion. Yesus tengah sadar dan diejek oleh para prajurit. Meskipun Pilatus tidak menyuruh mereka melakukannya, mereka menanggalkan pakaiannya dari tubuhnya. Mereka pikir itu adalah lelucon yang bagus untuk menggantung jubah tentara Romawi merah di punggungnya yang robek. Mereka dengan mengejek memberinya bulu untuk dipegang sebagai tongkat kerajaan, dan mereka mengepang sebuah mahkota dari cabang-cabang berduri dan dengan kasar memakaikan kepalanya. Mahkota duri mungkin dibuat dari cabang kering dari pohon yang memiliki duri tajam dengan panjang sekitar 2,5 cm yang dapat dengan mudah menembus kulit. Mengejek, para prajurit berlutut depan Yesus dan berkata, "Salam Raja orang Yahudi." Mereka meludahi wajahnya, mencabut tongkat itu dari tangannya, dan memukul kepalanya dengan itu. Sehingga duri yang tajam itu menembus kulitnya, dan ia mulai berdarah untuk yang kelima kalinya. Tanpa disadari, tentara Romawi melakukan tindakan kenabian. Mereka menunjukkan fakta bahwa Yesus datang untuk dimahkotai dengan mahkota duri kehidupan kita. Untuk menjelaskan ini dengan benar, kita perlu pergi ke tempat yang berbeda, di mana kita akan merenungkan makna mahkota duri dan keajaiban kelima dari salib. Saya sedang berjalan menuju biara Fransiskan tua di dekatnya. Kita akan menemukan sebuah kapel di halaman dalam yang dibangun oleh tentara salib sebagai rumah doa. Baru pada tahun 1838, Franciscans mengambil alih kapel dan renovasinya. Baik di dalam maupun di luar, mahkota duri telah digunakan sebagai hiasan. Disinilah kita akan merenungkan makna keajaiban kelima dari salib. Ketika Anda memasuki kapel, Anda dapat melihat bahwa ada lambang mahkota duri di atas pintu. Tapi begitu Anda masuk, Anda akan menemukan lebih banyak lagi.
Ketika kita melihat ke atas, menjadi jelas kenapa kita ada di sini. Kubah di atas altar telah dihiasi dengan megah mosaik emas yang mengesankan, di mana mahkota duri yang sangat besar telah dicat. Mosaik emas telah disatukan sedemikian rupa sehingga mahkota duri menyorot sinar matahari. Dan jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa ada 16 bunga yang ditenun menjadi mahkota duri. Pada awalnya, bunga-bunga itu tampaknya sangat kontras dengan mahkota duri. Bagaimana Anda bisa menyatukan sesuatu yang begitu kejam dan indah dalam satu karya seni? Tetapi, ketika Anda memahami tujuan mahkota duri dan makna keajaiban kelima dari salib, karya seni ini menjadi karya agung dengan makna besar. Itu tidak terjadi secara kebetulan bahwa tentara Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Peristiwa ini juga tampaknya sepenuhnya diatur oleh Bapa untuk menunjukkan kepada kita apa arti keajaiban salib yang kelima bagi kita. Mahkota duri yang digunakan tentara Romawi untuk memahkotai Yesus adalah simbol kutukan. Kutukan yang datang ke bumi setelah Adan dan Hawa berdosa. Dalam Kejadian 3 kita membaca bahwa bumi dikutuk dan menghasilkan duri dan onak sebagai akibat kejatuhan manusia. Tuhan berkata pada Adam dan Hawa, "Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu." Secara sederhana definisi kutukan, konsekuensi dari dosa. Ketika Yesus dimahkotai dengan mahkota duri oleh para prajurit Romawi, itu adalah tindakan profetik. Dan karenanya menjadi jelas bahwa Yesus menjadi kutuk menggantikan kita. Kita membaca ini dalam Galatia 3. Dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Supaya dalam Dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus tidak hanya menanggung dosa kita ke atas dirinya sendiri, tapi juga konsekuensi dari dosa. Rasa bersalah, rasa malu, dan perasaan menjadi korban. Beberapa orang Kristen masih terjebak dalam ketidakadilan masa lalu mereka, menyebabkan mereka terus merasa menjadi korban. Mereka percaya kebohongan bahwa hidup mereka ditentukan oleh masa lalu mereka. Namun kebenarannya adalah bahwa hidup Anda ditentukan oleh pilihan yang Anda buat. Pilihan yang Anda buat kemarin menentukan untuk memperpanjang kualitas hidup Anda hari ini. Jika Anda percaya pada Yesus, maka hidup Anda tidak lagi ditentukan oleh apa yang telah dilakukan oleh Anda, tetapi oleh apa yang telah dilakukan untuk Anda di kayu salib. Yang benar adalah bahwa Yesus menjadi korban menggantikan Anda. Dia tidak ingin Anda memegang peran Anda sebagai korban lebih lama, tetapi bagi Anda untuk merangkul keajaiban salib. Di gereja kami ada salib dengan mahkota duri sebagai simbol kutukan. Konsekuensi dari dosa dalam hidup kita. Setelah khotbah saya tentang keajaiban kelima dari salib, seorang wanita maju untuk menyerahkan kutukan hidupnya kepada Tuhan. Seseorang memberinya mahkota duri untuk dipegang dan berkata, "Apakah Anda ingin menyerahkan rasa sakit dan ketidakadilan yang telah Anda rasakan kepada Yesus?" Saya bisa melihat betapa sulitnya bagi wanita ini untuk melepaskan mahkota dari dalam hidupnya. Dia memegang erat-erat sehingga duri menekan ke dalam dagingnya dan tetesan darah mengalir. Bagaimana denganmu? Apakah Anda percaya bahwa Yesus dimahkotai dengan mahkota duri dalam hidup Anda? Dia ingin Anda memberikan mahkota duri Anda. Masa lalumu, rasa sakitmu, kemarahanmu, kesedihanmu, penolakanmu, perasaan rendah dirimu, hakmu untuk pembalasan dan peranmu sebagai korban. Lihatlah bagaimana raja segala raja sujud di hadapanmu dan berkata, "Ketika para prajurit memukuli kepalaku dengan sebatang tongkat dan duri-duri mendorong masuk ke dalam kulitku, aku," kata Yesus, "mengambil konsekuensi dari dosa dalam hidupmu atasku. Jangan takut," katanya, "tetapi mahkotai aku dengan mahkota duri hidupmu."
Mari kita berdoa bersama di sini, di tempat ini, di mana perhatian kita tertuju pada makna mahkota duri dan meminta keajaiban pembebasan untukmu. Bergabunglah dengan saya dalam doa berikut. Bapa Surgawi, terima kasih karena Yesus mengambil setiap kutukan hidup kami kepada dirinya. Aku berdoa bagi mereka yang sekarang memutuskan untuk memberikan mahkota duri mereka konsekuensi dari dosa pada Yesus. Bantu mereka untuk melepaskan masa lalu mereka, rasa sakit mereka, kemarahan mereka, dan kesedihan mereka. Bantu mereka mematahkan pola dosa dalam kehidupan mereka dan bebaskan mereka dari semua konsekuensi dosa. Dalam nama Yesus, setiap kutukan yang menahan mereka dalam perbudakan sekarang dipatahkan, sehingga berkat-Mu menjadi berkat mereka. Dalam nama Yesus, amin.